Setelah sebelumnya sempat menepi dari kisah pelik bahtera rumah tangganya dengan Oki Agustina karena adanya dugaan orang ketiga, Gunawan Dwi Cahyo akhirnya buka suara. Didampingi kuasa hukumnya, Gunawan membantah semua tudingan miring ihwal dirinya mendua atau selingkuh dari Oki seperti kabar yang beredar luas di jagat maya tanah air. Gunawan hakul yakin jika prahara dalam bahteranya tak ada kaitannya dengan sosok wanita yang sempat jalan bersamanya. Sebenarnya sih kenapa saya mengeluarkan kemarin sebelum berita yang seperti ini tersebar, itu tuh saya emang udah ada banyak hal yang sebelumnya emang membuat aku tuh mengeluarkan pengen bercerai sama istri sendiri gitu. Karena itu ada hal yang mungkin nggak bisa saya ungkapin di sini karena itu kan masalah keluarga saya, jadi bukan buat semua buat publik, konsumsi publik. Jadi pasti saya tahu yang apa yang aku rasain pasti aku ucapin sama ke istriku sendiri. Jadi bukan karena perselingkuhan ini, dan itu salah. Kalau pertemuan itu teman biasa aja sih. Karena saya tahu orang tahu saya, jadi pastinya kenapa saya perginya tuh nggak di tempat yang sepi, di tempat umum, karena orang tahu saya siapa gitu. Jadi nggak perlu harus jadi mengurangi fitnah gitu loh. Itu aja sih gitu. Karena emang saya bukan yang pergi ke tempat-tempat yang nggak ada orang gitu, nggak. Jadi emang di tempat-tempat yang ramai gitu. Karena nggak ada apa-apa itu. Di perceraian sendiri, kenapa sih Mas Gunawan dari awal yang dinyatakan beliau bukan, kita klarifikasi dari awal pertama bukan beliau lah yang minta, ya bukan beliau yang minta cerai, tapi ada dasar lah sebelum cerai itu. Semua dia bebas bicara apapun, aku nggak ada masalah, ya itu hak dia, ya mana ngomongnya, pokoknya ya itu hak dia lah. Aku sih no comment, yang pasti aku sudah dengan komitmen aku untuk bercerai, ya sudah gitu ya. Oki sepertinya tak mempermasalahkan bantahan yang dilontarkan Gunawan soal isu orang ketiga tersebut. Apalagi Oki sendiri yakin pula jika kemunculan wanita itu adalah sebuah bentuk jawaban atas semua yang terjadi pada mereka. Yang jelas, Oki tetap fokus dan mempersiapkan diri maupun mental dalam persidangan cerai pertamanya hari ini di Pengadilan Agama Bogor. Insya Allah. Jadi kita ketemu di sidangnya besok ya. Intinya doakan saja proses saya ini berjalan lancar, semua cepat selesai dengan baik, tidak ada masalah apapun. Kalau dia mau membantah atau apapun itu adalah hak dia sebagai warga negara Indonesia yang punya hak untuk berbicara. Ya. Kalau dibilang menyayangkan sih enggak, karena saya yang melalui semua selama saya pernikahan gitu. Karena ya makanya dengan saya udah lebih mantap, lebih seperti apa yang aku laluin selama aku nikah, dan ya aku nggak masalah gitu. Saya selalu tanya sama Allah, kenapa sih gitu, saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai gitu. Saya sudah mau menahan pun saya ingin bercerai, tidak ada penyesalan dengan adanya berita itu, tidak ada penyesalan sama sekali ya. Ya udah, dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Nggak ada, karena jujur saya tidak pernah memikirkan suami saya akan jalan bersama wanita lain, karena yang saya tahu suami saya di sana hanya fokus untuk ibadah, untuk bekerja, dan ya fokusnya ya untuk itu, untuk sama-sama memperbaiki diri. Keteguhan Oki dalam melayangkan gugatan cerai seolah menegaskan jika rumah tangga mereka sudah tak bisa diselamatkan lagi.
Ditambah Gunawan juga sudah mengucap talak kepada Oki, meski Oki sempat terkejut lantaran tak ada dasar atau alasan yang jelas, padahal tak ada prahara dalam bahtera mereka. Sebenarnya kalau misal aku sayang sama keluarga itu aku sayang, makanya sampai sekarang tuh saya sampai yang sebelum saya mentalak tuh saya mencoba bertahan sampai seperti itu, dan komunikasi juga tetap yang baik. Mungkin namanya berkeluarga kan pasti banyak masalah di dalam itu, cuman masalah yang besar itu di 2 tahun yang lalu itu ada masalah yang cukup lumayan besar, dan akhirnya tuh banyak berpikir lah selama perjalanan ini tuh, banyak berpikir. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini, jujur tidak ingin ada perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja, kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Miro ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah yang dulu-dulu. Kalau saya bilang kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya, kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang saya mau dan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Bahtera yang dikayu bersama selama 11 tahun ini harus sekarang diterpa badai perpisahan. Bahkan putra sulung Oki, Keisha, tampak kecewa dan menagih janji ayah sambungnya itu yang pernah diucap saat menikahi ibunya. Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih, jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Dah gitu. Karena kalau laki-laki bakal nempatin itu. Jadi kalau nggak bisa nempatin ya berarti bukan laki-laki. Sebenarnya namanya anak-anak pasti kan ada rasa kecewa lah kalau dengan berita yang seperti ini, akhirnya terus mamanya sedih pasti gitu. Tapi dalam namanya perjalanan hidup, kita berjanji seperti itu, tapi kan kita nggak tahu seperti apa kedepannya, seperti apa yang dilaluin, apa yang dirasa, kan yang merasakan kan saya sendiri gitu. Karena memang sudah tidak diinginkan lagi melanjutkan rumah tangga, ya aku juga nggak mau mempertahankan orang yang tidak menginginkan aku lagi gitu. Jadi ya udahlah. Karena aku nggak mau juga jadi kesannya ngemis banget gitu. Jadi kalau memang bunda sudah nggak bisa, aku juga pertahankan kok di awal. Aku bukan orang yang kompor atau apa enggak, tapi setelah dilihat berbagai alasannya dari bunda dan juga papa, oh ternyata emang udah nggak bisa bareng ya udah. Di tengah prahara rumah tangga antara Oki dan Gunawan, sebuah fenomena langka terjadi di Bali jadi sorotan. Seorang perempuan menikah secara jarak jauh menjadi perhatian jagat maya tanah air. Dari video yang beredar, seorang perempuan menjalani upacara dengan didampingi keris dan foto pengantin pria. Tentu saja hal ini dinilai tak lazim oleh warganet. Namun dilansir dari berbagai media online, jika prosesi yang tak biasa ini dilakukan karena pengantin laki-laki tengah berada di luar negeri, sehingga tidak memungkinkan pernikahan dilakukan secara adat Bali pada umumnya. Lantas seperti apa tanggapan selebriti tanah air melihat fenomena langka tersebut? Kalau misalnya ada yang menikah seperti tadi yang lagi trending, cowoknya nggak bisa datang karena urgent, mungkin calon mempelai perempuannya hamil, ya kan dalam agama juga dilarang, tidak boleh memegang atau melakukan kontak badan dengan pasangan kita sebelum kita menikah. Sebenarnya juga menurut saya udah salah, hal itu tidak dibenarkan. Tapi memang sekarang ini hal itu sering terjadi. Sebenarnya menurut saya sih pemerintah harus tegas juga ya dalam melakukan hal seperti ini. Kalau misalnya ada kejadian seperti ini, teguran dari pihak-pihak penyelenggara agama juga harusnya ada sanksinya menurut saya. Tapi balik lagi lah,
kalaupun misalnya itu sudah terjadi mereka menikah lewat online karena sekarang kan kecanggihan teknologi itu sifatnya menurut saya hanya mengikat, belum sah. Jadi kalau mereka nanti sudah ketemu lagi, menurut saya harus nikahkan lagi. Di tempat terpisah, sebuah sekolah menengah atas di Bulukumba, Sulawesi Selatan melakukan ujian praktek pernikahan. Namun menariknya, ujian praktek pernikahan itu dihelat besar-besaran, layaknya sebuah pesta pernikahan sungguhan. Terlihat kedua pengantin mengenakan busana khas adat Bugis dengan atribut yang super lengkap. Kedua mempelai ini tampak berjalan menuju tenda pelaminan. Dekorasi yang dibangun serta suasana di sekitar pun dibuat seperti prosesi pernikahan sungguh. Dari semua itu, sederet prosesi semuanya dilakukan. Dari mulai mapaci, sebagai bentuk membersihkan diri dari semua hal yang menghambat pernikahan. Tentu saja melihat semuanya itu, praktik ujian tersebut terlihat seperti prosesi pernikahan pada umumnya. Dikeluarkan untuk melaksanakan ujian tersebut mencapai belasan juta rupiah. Tentu saja hal ini menjadi viral di media sosial. Bahkan kabarnya semua biaya itu dibiayai oleh sekolahan. Untuk resepsi pernikahan, ya lumayan ya, banyak juga ya kalau sampai ujian menghabiskan uang segitu. Karena mungkin saking excitednya kali ya, pengen ngerayain, pengen tahu nih kalau sampai nikah seperti apa. Karena mungkin namanya ujian kan kadang-kadang mungkin dia kan sewa tenda, ya kan biayanya kan, terus mungkin ada undang-undang teman-teman, terus apa namanya, ya pengen kelihatannya juga meriah mungkin seperti itu, sehingga menghabiskan uangnya juga lumayan banyak gitu kan. Cuma ujian aja kan, kenapa nggak dibikin seminimalis mungkin gitu loh, jadi uangnya bisa buat yang lain. Tapi mungkin karena dia juga mungkin banyak uang, agak kelebihan uang, atau mungkin pengen tampil beda, ya selagi itu tidak menyulitkan, kenapa enggak gitu. Jadi menurut aku sih hal yang wajar, karena kan dia lebih tahu untuk budgeting dia sendiri. Jadi ya